Tanyanya bejut ke orang yang pikiran selalu negatif, selalu melihat yang kekurangan, hana tahu yang kelebihan. Jadi memang urangnya mesti pakai aki danyo luka, tapi yang positif pada saatnya lebih hela daripada yang negatif. Karena sehat mata, sehat punyung, sehat hidung, sehat organ lain anggota dalam nyen dina nilai ji. Tapi pakai ni danyo yang nak tahu yang mesti pakai. Nyen tak pun masalah sabi-sabi. Puji meno ilun padahal nak sepuh pergi semain subuh na puno jamaah lo. Puji sampai mesti pakai lagi nyo. Jadi nyen yang ada. Yang kena orang pikiran negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslul khamis syukru. Waqad qala Allah Ta'ala wa qalilun min ibadiy syakur. Wa qala la in syakartum la azidannakum. Wa qala fashkuru li wa la takfurun. Wa qala masayajzillahu syakirin. Wa qala ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Asal yang kelima daripada sifat yang terpuji adalah syukur. Dan sungguh berkata Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiy syakur, dan sedikit daripada hamba-Lum itu yang syakur. Amsilah mubalaghah daripada syakir, syakur. Jadi orang yang syakurnya yang berat hati mensyukuri nikmat, menyebab sampai tempat kebuh makna syakurnya orang yang mensyukuri nikmat dengan seluruh anggota tubuh. Jadi dalam sabawate mata syukur, hidung syukur, babah syukur, punyung syukur, memandung syukur. Jadi yang kagepanan syakur yang sangat mensyukuri nyodit. Ayat yang lain firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu syukur, sungguh akan tambah akan kamu. Jadi orang yang mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmat lo. Yang ada bedanya sesama manusia laginya. Ketika pemberian daripada tira orang dan kedanya mensyukuri pemberiannya, maka si pemberi akan ditambah lo. Tapi menyahana ada syukur, hana terima kasih, hana butuh penggunaan, maka orang hanya pilih. Jadi yang pertama ialah ucapan terima kasih. Nyamnya sesama manusia, ucapan terima kasih. Nyainan kamangan hati 3 orang tukang bi. Kemudian penggunaan yang tabinya tepat sasaran. Nyan juga mentamah galak lah murung bi. Juga nyan dinamakan syukur. Tapi bayangkan ketika tiraur yang leh tabi sedekah dipergunakan kepada tempat yang hana layak. Tanya sendiri orang yang tukang bi sedekah kadang-kadang hana penggunaan yang laginya, tapi ji penerima ke laginya. Tanya datang tundra tu benar dalam sedekah orang. Tapi waktu itu baurnya ya aku dah belum mainan teroi. Tanya handa belum mainan, lain yang penting. Tapi si penerima belum mainan, pasal pulsa HP, belum paket-paket beli. Idanya sendiri ada buah paket HP, tapi si penerima pasal paket. Yang salah penggunaan. Kali uke ilake handabi.
Padahal benar hana leke katabi. Tapi karena hana syukur salah penggunaan maka hanli tabi. Allah Ta'ala lagi yang kepegangnya katanya. La in syakartum la azidannakum. Menyagata syukur atas nikmat yang lun berikan, maka akan lun tamah lom nikmatnya. Syukur lom ke tamah lom. Kemudian wala in kafartum lawan jih inna adabi lasyadid. Menya kufur, makna kufur hana syukur. Yang saya tunggulah adab Allah yang maha dahsyat. Yang kelih firman Allah Ta'ala, washkuruli wala takfurun. Syukur olehmu bagi lun wala takfurun, dan jangan kamu kufur. Jadi syukur lawan jih kufur. Menyadap begat makna syukurnya mengakui nikmatnya dari Allah, sedangkan kufur hana tak akui, ataupun hana diingat tu pane nikmatnya seakan-akan dari draw tu. Nya lagi katanya oleh tak kerja ketika hasil, maka hasilnya seakan-akan kan pemberian Allah. Tetapi nya adalah hasil usaha dirinya sendiri. Nya idamong dalam kufur. Sebab mamandum yang tak terima, mamandum nikmat yang nabag tanya, apakah dasar jihna tak usaha atau hana tak usaha, mamandumnya pemberian Allah. Cuman pemberiannya na melalui usaha tak terima, na hana melalui usaha. Jadi katanya orang yang syukur adalah mengetahui bahwa mamandumnya datang dari Allah. Apabila hana laginya seakan-akan na nikmat yang kan dari Allah, makanya idam dalam kufur. Ini bukan kufur, bukan syukur. Sedangkan Allah memerintahkan katanya untuk syukur dan gelarang daripada kufur. Waqala, dan nekenlah Allah ayat yang lain, saya jazillahu syakirin. Selagi akan membalah oleh Allah akan orang yang syukur. Jadi katanya mensyukuri nikmat hidupnya, Allah akan memberikan balasan yang gede di akhirat. Dan akhirnya Allah Ta'ala ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Tidak memperbuat oleh Allah dengan azab kamu jika kamu syukur dan kamu beriman. Mereka katanya beriman, katanya mensyukuri nikmat, maka katanya hanakan azab oleh Allah. Yang menyadap fikir makna syukur cuman kun alhamdulillah. Tak kun mangat kan. Tak kun alhamdulillah. Apa deh? Kun. Anda tak pengertian syukur kiban. Jadi untuk dalam syukur, katanya hana salah dalam mempergunakan nikmat. Pada laginya pak hidup dosa, seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah, pemakaian memandum tepat sasaran. Dosa itu bukan yang menang. Maka jika orang disyukur, maka kepada Allah han ganti burungnya. Yang kalihna pada umbo ayat sebagai dasar hukum tentang syukur. Ini hadis Nabi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lit-ta'imi syakiri manzilatu shaimi sabiri indallah." Sabit bagi orang yang ta'im, yang makan tapi syukur, pada manzilah orang tidak makan tapi sabar. Saban ta'im orang makan, berarti saim tidak makan. Orang lebih harta dari Allah napui baju tapi disyukur. Tidak orang tu hana sapuna tapi disabar. Jadi orang yang makan tapi mensyukuri nikmatnya, lebih derajat keurangnya oleh Allah lagi orang yang tidak makan tetapi sabar. Karena menyo tidak makan dan tidak sabar nyen hana kelebihan. Tanya gasin makanan tan tapi mengeluh nyen hana kelebihan. Katanya na harta na poda baju tapi hana syukur
juga hana kelebihan. Yang gad menyo katanya kana nikmat napo tabajuh baik dua syukur. Menyo katanya hana po tabajuh baik dua benar sabar. Jadi sama dengan keadaan katanya dalam hidupnya, apakah kaya maupun gafin, memandumnya jid tak pakai untuk mencari ridha Allah. Jadi dengan kaya napo dabajo hanade benar syukur, menyoka gafin dampingi dengan sabar, maka dua-duanya punya kelebihan. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia beki fi tahajjudih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ia dalam tahajudnya. Nabi dalam sembahyang tahajud nekli. Faqalat Aisyah, maka alinya nekun li Aisyah radhiyallahu an, "Wa ma yumkika? Kenapa engkau menangis?" Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhara. Padahal sungguh mengampuni oleh Allah bagi dirinya akan dosa yang telah terdahulu dan dosa yang tertakhir. Jadi hira Aisyah puji Nabi nekli. Padahal dosa Nabi kata gedina dosa ma taqaddama wa ma ta'akhara kepampun oleh Allah. Klik laman. Kan dengan kem-kem tu mandang tenang dah. Tapi kan Nabi nekli. Hira Aisyah puji nekli. Dosa kagak kepampun. Menggop lain yang hana ampun dosa naik klik kem cip. Tengok kau mana ni? Tengok. Ampun hanampun homilainan. Masalah je kagak baju raya na. Menyona baju raya kai dak kem nya hana baju raya nya baru pada takli. Tengoknya urusan tu. Menyo orang fikir ke agama seharusnya mereka ampun dosa nya kakem ka tenang dah. Tapi yang menjadi masalah Nabi telah diampuni dosa oleh Allah. Kedina dosa kagak ampun. Tapi bahkan Nabi negeri tanya oleh Aisyah, puji mana? Maka dijawab oleh Nabi SAW, afala akunu abdan syakura? Adakah maka tidak ada lahlun itu sirah hamba yang syakur? Lungkli karena ingin menjadi sirah hamba yang syakur. Karena leh ampun dosa, keampunannya adalah nikmat. Bahkannya nikmat yang paling raya. Kon lagi harta. Jadi menyudahnya ke ampun dosa oleh Allah, berarti Allah telah memberikan nikmat yang raya. Tugas selanjutnya adalah syukur atas nikmatnya. Yang geklik oleh Nabi, ni syukur Tuhan. Karena semakin raya nikmat, semakin berat perlu kepada syukur. Pandai nak taban syukur peng seribe dengan peng terturibe. Bi peng seribe ko. Makasih kajiknya mantap. Terturibe makasih. Nah, lebih begitu. Jadi semakin raya nikmat, maka seharusnya semakin raya syukur. Nyo Nabi karaya nikmat Nabi Allah, yaitu ampun dosa ma taqaddama wa ma ta'akhara. Nukli hidup Nabi pulang pulang. Kalau Nabi jid ke syakur long Tuhan. Hanya pikiran. Dosa kagak ampun. Syukuri keampunan yang raya tak Nabi Allah. Jadi sama dengan juga dalam hadisnya menceritakan tentang syukur. Waqala dan kali Nabi yunadi yaumal qiyamah yunada dipanggilkan pada hari kiamat liyaqumul hamidun hendak berdirilah al-hamidun para si hamid dum bikanan urang hamid makna hamid sering katanya bermakna orang memuji. Wayaqumu maka kini Nabi watagamuhoi liyakumul hamidun hendak berdirilah orang yang memuji, maka berdirilah sabuh jamaah budoh sabuh jamaah urang watanya payun sibulahum liwa'a, maka ditegakkan bagi mereka itu akan satu bendera. Kagak bendera sabuh, bendera al-hamidun. Fayadkhuluna al-jannah, maka masuk mereka itu akan surga. Jadi dengan membawa benderanya, kelompoknya masuk surga. Fakila, maka dikatakan kahiran sahabat gawat tak gaurunnya, mangat tak gaurunnya, gemuhui mentang liyakumul hamidun, ya yang ngaramai nama surga.
Man wa manil hamidun, siapa yang dimaksud dengan hamidun? Maka nekeun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yazkurunallaha ala kulli halin. Yang gekeun hamidun adalah orang-orang yang mensyukuri akan Allah di atas tiap-tiap hal. Orang yang selalu mensyukuri kepada Allah dan kan selalu mendeng dalam seluruh hal, dalam seluruh keadaan, orangnya tabi-tabi syukur kepada Allah. Karena kan nikmat Allah tabi-tabina. Hana detik yang hana nikmat. Tegedi pi bak dajak-jak mutipak gaya sakit aki tu, nyen nikmat tengah na padanya. Pun nikmat nyen gat mutipak ngaki, mutipak ngaulai pagi. Yang perlu selamat kau ulai aki homile ji tu. Ulai selamat. Ni kan nikmat tip. Jadi mata hana terganggu, hidung hana terganggu, yang lain hana terganggu, cuma laki sagai mendarah. Jadi makanya tengah mutipak kaya payah kena alhamdulillah ilai tanya. Ingat pula ini ilai. Tanyanya bejut ke orang yang pikiran selalu negatif. Selalu melihat yang kekurangan, hana tahu yang kelebihan. Jadi memang orangnya mutipak kaya, aki tanya luka. Tapi yang positif pada saatnya lebih hela daripada yang negatif. Karena sehat mata, sehat punyung, sehat hidung, sehat organ lain. Anggota dalam. Yang dina nilai je. Tapi pakai ni tanya yang nak tahu, yang mutipak kaya. Yang tak pun masalah sabi-sabi. Puji mana ilun. Padahal nak sepuh pergi semayan tubuh na pun jamaah lah. Puji sampai mentipak kaya lagi nyo. Jadi nyan yang ada. Yang kena orang pikiran negatif. Seharusnya baik lagi nyan yang positif. Jadi melihat kepada nikmat-nikmat yang lebih hela yang lain. Bahkan pada mentipak akinya pakan hana tahu yang positif jihinan. Bahawa untung dumnan menyoberat lom bagi. Nyan hana berat hidupna. Pakan akan hana berat karena na yang berat watihnya lom. Jadi yang geken pikiran gedanya yang positif. Jadi orang yang syukur adalah orang yang positif. Yang melihat kepada nikmat. Tidak melihat kepada yang bala, yang kekurangan. Maka orangnya tabi-tabi bersyukur. Yang kenyan yang maksud dengan Al-Hamidun. Li Nabi yang pada orang akhirat gemohoi khusus panggilan liyakumul hamidun. Jadi yang maksud dengan Al-Hamidun adalah orang yang mensyukuri kepada Allah ala kulli halin di ada tiap hal. Dalam keadaan bagaimanapun genyan syukur. Sakit syukur, gafin syukur, kaya syukur, sehat syukur. Mana-mana kita sampai syukur, yuda syukur, terus syukur, sabar mendung. Hidayah yang genyan yang tak deknya nyan tabi-tabi dalam pikiran tu. Hadis yang lain nekun li Nabi alhamdulillahi rahman. Puja ataupun syukur lagi makna yang ikut adalah pakaian Allah. Rida. Rida yang pakaian. Maksudnya yang kenyan yang layak katanya dari katanya hamba kepada Allah. Syukur. Hana layak katanya untuk mengkritik. Untuk mengkritik Allah. Kibanda kritik Allah bahawa nasabah kejadian yang terjadi katanya yang tanya hana senang tu. Tanya hana senang, pujuk mana? Ada medih, baik mana kejadian. Yang kufur kekan lagi nyan. Yang hana layak sama sekali dari tidro hamba kepada Tuhannya, kepada penciptanya. Jadi apapun yang terjadi antara kitanya dengan Allah, yang layak cuman syukur, puja, syukur, jihid. Yang nilai dasar tentang syukur, kalihna ayat dan kalihna hadis. Faslun ya'lam anna syukra minal maqamatil aliyah. Wa huwa a'la minas sabri wal khawfi wal zuhdi wa jami'il maqamatil lati sabaqa dzikruha. Ketahui olehmu, sesungguh syukur itu daripada makam yang tinggi. Jadi syukurnya berada di posisi yang tinggi. Tak banding dengan sifat-sifat terpuji yang kalih tak boleh ikut. Yang baru tabut berarti sabar. Ilikutnya na masalah khauf. Ilikutnya na masalah zahid. Yang memandungnya adalah sifat terpuji yang na di dalam hati. Kepegah itu bahawa syukurnya termasuk daripada makam-makam yang tinggi.
Wa huwa a'la, dianya syukur lebih tinggi daripada sabar dan lebih tinggi daripada khauf dan lebih tinggi daripada zahid dan lebih tinggi daripada sekalian makam-makam allati yang telah terdahulu sebutannya. Dari seluruh makam yang kalian dah pegah ikut, pulin lebih, tapi syukur berada di atas segala-galanya madu. Makanya tuntutan syukur pun terakhir. Tuntutan syukur terakhir. Watele hata ikut baru pegah tentang syukur. Li'annaha laisat maqsudah mi fi anfusiha. Pakan lebih tinggi makam syukur tabanding dengan sabar, tabanding dengan khauf, tabanding dengan zahid. Karena sesungguhnya makam yang telah terdahulu dilikut, karena sesungguhnya makam yang kali likut laisat maksudah fi anfusiha, tidak dianya itu yang dimaksudkan pada dirinya dan hanya saja diiradahkan akan dia karena selainnya. Sabarnya kan maksud lidate, kan diri sabarnya yang perle sebenarnya. Na pulain yang dihasilkan oleh sabar. Zahid, kan diri zahidnya yang maksud sebenarnya. Tapi zahidnya adalah satu alat untuk menghasilkan pulain. Khauf, kan khaufnya yang perle. Tetapi khaufnya untuk menghasilkan pulain. Jadi tujuan kanyo. Sama dengan walaupun sabar, khauf dan zahidnya mempunyai makam yang tinggi, tetapi ini adalah maksud li ghairih. Sedangkan mensyukur maksud li dzatih. Fasabru yuradu minhu kahrul hawa. Maka bermula sabar dimaksudkan daripadanya sabar untuk mengerasi, menguasai hawa nafsu. Jadi sabarnya untuk katanya sanggup mengendalikan nafsu, nyan tujuan sabar. Kalau tak dalam pembahasan ini ikut bahawa makna sabar adalah katanya tak pemenang seruan agama, tak petalu hawa nafsu. Ketika nafsu katanya menginginkan yang mangat-mangat, tapi agama melarang kadang-kadang yang mangatnya, maka itu tak pemenang agama. Nafsu katanya ingin bela tengut, tapi agama giyo ibadat, tak petalu nafsu supaya mangat tak ibadat. Jadi sama dengan tujuan daripada sabar adalah untuk sanggup mengendalikan nafsu. Jadi kan maksud lidatih berarti geyu sabar, perle ke pu mengendalikan nafsu. Jadi nafsunya baik sampai lepas kendali katanya. Sehingga apapun yang diinginkan oleh nafsu, tanya tinggal menuruti mentang. Minta cara yang nafsunya berteruk. Baik lagi nafsunya di bawah kendali tanya. Cara sabar. Jadi sama dengan sabar bukan maksud lidatih, kon tujuan diri sabar, tetapi untuk sanggup mengendalikan nafsu. Yang kedua khauf sautun yasukul khaif ilal maqamatil maqsudah al mahmudah. Khaufnya adalah tinuan yang menghalau orang yang khauf kepada makam yang dimaksudkan, yang makamnya terpuji. Khaufnya untuk mengarahkan orang kepada makam terpuji. Jadi benaya kiban yo kaluh dah semayang. Na betul semayang ti anyo. Na terima oleh Allah, kadang hana terima. Kiban cara putra Allah yang perlu perbaiki. Jadi dengan na khauf gedanya akan jadi lebih baik. Tetapi menyohana khauf gedanya menganggap mamadumnya bereh. Sehingga hana le perlu perbaiki. Kaluh semayang ka bereh tat, mantrap tat. Ya, jadi rukuk beres, sujud beres, aman tat. Hana le dah perbaiki karena hana rasa seakan-akan ibadat yang kata bubuknya yang jika beres tat, pasti diterima oleh Allah. Menyuka tak anggap lagi nyan, maka katanya hana le membuat perbaikan. Dengan khauf, maka katanya tetap memperbaiki. Jadi sama dengan tujuan daripada khauf adalah untuk mencapai maksud yang terpuji. Nyanhinan berarti khauf kon maksud lidatih, tetapi juga maksud li ghairih untuk menghasilkan pulain. Yang kedua
Wazudu harabun minal alaik syaghilah anillah. Zahidnya adalah lari daripada alaik yang membimbangkan daripada Allah. Zahidnya hana galak ke dunia. Karena katanya galak ke dunia, maka katanya bimbang dengan dunia daripada Allah. Aduh tu dah ingat-ingat kenan. Tapi kili ke tamah peng lom, banjara bela peng lom, putra tak pegat lom usaha supaya lebih kaya lom. Karena dumnan fikir lom, watahnya lom putra tak pegat lom. Jadi menyohana zahid, gedanya selalu menjauh daripada Allah. Bahkan takkan menjauh karena gedanya mendekat kepada dunia. Sebab je lagi yang kali tak pegah dalam bab zahid, bahawa hana mungkin gedanya tak jauh timur baik jauh dari barat. Dah hana mungkin tak jauh barat hanya baik jauh dari timur. Pada buah langkah yang tabut timur, maka gedanya jauh dari barat dengan jumlah langkahnya. Jadi gedanya galak ke dunia. Padum persen galak ke dunia, dumnan berkurang cinta gedanya kepada Allah. Padum persen gedanya mencari dunia, maka dumnan kurang persen dalam mencari ridha Allah. Jadi haitim adanya tanda. Haitim tetap punuh. Haitim untukmu 100%, untukmu 100%. Tapi yang dalam lagu cintaku terbagi dua. Untukmu 50, untukmu 50. Hai kejanda kena betul pun teman. Cok juga toh yang kena. Jadi untukmu 50, untukmu 50. Sebab begitu cinta katanya terbagi kepada orang lain, maka berkurang cinta katanya kepada orang pertama punuh. Hana mungkin cinta ke orang pertama mantau punuh 100%, tapi ini telah mencintai orang lain dengan jumlah yang sama ataupun di bawahnya. Sebab punya cinta ke A punuh 100%, ke tiga namu 70%, berarti jumlah cinta katanya 70%. Kiba memform na 70%. Haitim, persen tetap 100. Itu lebih. Menyamanan apabila kitanya mencintai orang lain setelah mencintai orang pertama, maka berapa persen kitanya mencintai orang lain, dumnan ke berkurang cinta kitanya kepada orang pertama. Jadi orang yang hana zahid adalah orang galak ke dunia, cinta ke dunia. Padum persen galak ke dunia, yang keduanya berkurang cinta kepada Allah. Jadi menyamanan gak anjurkan katanya zahid. Zahidnya baik galak ke dunia. Ketika hana galak ke dunia, maka penuh cinta katanya kepada Allah. Sama dengan tujuan daripada zahid adalah supaya cinta 100% kepada Allah. Yang cerita tagai. Katanya cinta ke dunia yang lebih penuh. Ini ukuran ikdang hidayah. Ikdang hidayahnya dengan payah 44 jam. Fiat kurang mentang agi habis menying ayuna. Jadi menying lagi tangki bocor. Fiat hana tak pasau, so haju mati honda. Pasau tabi-tabi. Ki banjara setiap tengah jak honda pasau menying. Tak surah. Tapi terjadi lagi nyan. Fiat kurang dah pegah, dah ada huruf. Nyan tanda cinta ke dunia punah. Nyo tengah tamita kon cinta ke Allah 100%. Benar cinta ke Allah. Benar. Lagi orang kun dunia tamita, akhirat benar. Tetap beruakai orang. Dunia tak tuntut. Artinya tujuan katanya adalah mencari dunia. Akhirat benar. Baik sampai kosong. Untuk pupu-pupu terjadi jadehna orang akhirat. Baik sampai anak punah itu. Bro pikiran. Poda tergedi ada pasti akhiratnya pasti. Hana payah kadang tergedi jadehna. Baik hana terpunai adanya. Kan benar. Akhirat sesuatu yang pasti. Maka katanya lebih fokus kepada akhirat. Dunia mengkena mantau. Nya baru betul. Tapi kan nalai tahu tukang rakit bahasanya. Dunia ada tuntut, akhirat benar. Akhirat benar. Menyodonya kan benar tuntut. Maka cinta ke dunia lebih le daripada cinta ke akhirat. Mempergunakan wate dalam mencari dunia lebih le daripada mempergunakan wate untuk mencari akhirat. Cinta ke dunia lebih berat daripada cinta kepada akhirat ataupun cinta kepada Allah. Nyan yang kalam pagi peluang. Geyu zahid mangat bekna galak ke dunia. Watehana galak ke dunia, maka cinta katanya penuh ke Allah. Jadi setiap waktu
di mana saja kita selalu mengingat kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah, mencari ridha Allah. Pulam yang dia tak buat, pulam yang dia tak buat untuk mencari ridha Allah. Kan pulam yang dia tak buat mengaji kepeng. Deh perlu aku nyampi je kepeng, sampainya nilai tiat. Kaja aulain gede hente kadah kulit bercoklat, igau icok anak coklat, kulit tinggal hinan. Ki banjara kulit bercoklatnya biji kepeng. Tajak aulain lo, igau kali icok menyek sawit dari bawah sawit, nyan ampah sawit kai bawah. Ki banjara hinan biji kepeng, cara ji pegak ulat. Karena ampahnya je pegat ke media tanam kulat. Fikirnya lo mina. Jadi rata sago, hoi tajak yang tak kepeng putra hinan. Deh benda lain lo, hinan putra cara puji kepeng. Pakon han pu yang deh ki banjara hinan mencari ridha Allah. Ja aula ilm nya hinan ki banjara dan minta ridha Allah. Putra tak pegat yang je ke ibadat. Deh aula ilm putra tak pegat yang je ke ibadat. Dia kan pu yang nak peng, pu yang nak peng. Yang dah gedi umpamanya nak bak jampli likut rumah tiba yang hanabi hotel kita guna kuah ki banjara bujik kepeng oleh Rp500. Nyambah ukuran pikiran dekat kepeng ke dunia. Nya tuan pegak hai tak pubat lagi. Jadi zahid tujuan adalah untuk lari daripada kebimbangan hati daripada Allah. Maka giyu zahid, makna zahid hana galak ke dunia. Wati hana galak ke dunia, fokus kepada cinta kepada Allah dan mempergunakan seluruh waktu untuk mencari ridha Allah. Nyan zahid. Berarti zahid juga kon maksud lidatih. Wa amma syukuru, adapun syukur fa maksudun fi nafsih, maka dianya syukur itu maksud pada dirinya. Diri syukurnya maksud. Jadi kau untuk pulain menyuzahid baik galak ke dunia, mangat galak ke Allah, mangat menghasilkan ji. Padahal makna zahid baik galak ke dunia. Tapi nyan kau tujuan utama. Syukur diri syukur maksud li dzati. Kon maksud li ghairi. Kon syukur benar mangat pulan. Hanali mangat pulan diri syukurnya naju maksud. Jadi kan kapah ada pulang putra makna syukur. Sebab yang dah fikir-fikir tanya kan syukurnya putra hai debi sedekah juga dah kenal alhamdulillah kepo mangai ibi lain. Jadi sama dengan maksud li ghairi ti berarti hanam form lah punya lagi. Berarti golong dah depu makna syukur. Menyamantang syukur yang maksud li ghairi berarti golong dah depu makna. Tak perih mentang panjang kebegahan dek panjang dah mentang. Jadi yang jelas syukur bukan maksud untuk pulain, tetapi maksud pada diri syukurnya naju. Yang kedua mensyukur maksud lidatih berarti jihnya sasaran konli alat. Yang lain alat gunakan. Yang lain alat memandung. Blender alat. Pulam kompor alat. Kon maksud untuk pajuh kompor. Kon maksud untuk pajuh blender. Maka baik fikir warna kompor putra yang lebih baik. Ada berenggapu warna masak kuah sabanci. Ka kemana naju alatnya baju tahu warna hana masalah. Yang maksud kuah bumangat. Bahkan karena kuah apa jauh. Kon kuah untuk maksud ke kompor. Ya benar. Jadi syukur adalah maksud pada dirinya. Yang kejut martabat syukur di atas martabat sifat-sifat yang kali henai likut. Lebih tinggi syukur daripada sabar, daripada zahid, daripada khauf dan lain-lain. Walidzalika, karena demikian, karena syukur adalah maksud lidatih, la yang qati'u fil jannah, han puntung syukurnya dalam surga. Jadi syukurnya maksud lidatih, sehingga dari dunia kan sampai truk wal akhirat, sampai truk dalam surga syukur mantangna. Zahid hanali. Zahid baik galak ke dunia, pandai dunia di akhirat. Oka, tabu makna yang lain. Baik galak ke kesenangan akhirat. Tiada kan apa payah galak lah. Tinggal menikmati mandang. Seluruh kenikmatan akhirat jika diberikan tanya menikmati itu sagai. Hana perlu pegah baik li. Memang urang hana zahid li di akhirat. Karena di akhiratnya urang mempunyai rumah mewah, mempunyai makanan yang mewah, memandung serba mewah. Jadi tak pernah tu budahid. Menyebut budahid teman dengan baik dalam surga, lut lan neraka. Idunya budahid, idunya lut lan neraka. Artinya kehidupan di dunia harta, dit, makanan hana mewah, pakaian hana mewah, kenderaan hana mewah, rumah hana mewah, pas-pasan mantong jid tak ibadat kasibnya. Berarti udip dalam neraka idunya. Nyan zahid
Karena katanya ada fokus untuk mencari ridha Allah. Sedangkan di akhirat rumah mewah, kenderaan mewah, makanan mewah. Paning nak zahid, pada zahid hana perlele wa akhirat, idunya mantap. Kemudian khauf ya tu terima ibadat Tuhan. Orang akhirat mereka utama lan surga sika terima, pulang fikir terima Tuhan tika. Berarti juga kadruk pada titik aman. Maka khauf hana perleme wa akhirat li. Dan orang akhirat lan surga emang hanya ya li. Urang leh ya idunya hana li ya wa akhirat. Urang hana ya idunya ya wa akhirat. Wate idunya sapu dan ya tu. Tang dunyanya kamilik dunya mandu. Menjekat ke akhirat, surganya tika teradanya. Sapu dan ya li. Nyan ura akhirat menduduk jantung tu. Hadah hana mati tiga tu. Jadi urang yang hana ya idunya ya wa akhirat. Urang yang kasih ya hina idunya hana ya tak boleh wa akhirat. Begitu terus akhirat langsung aman. Karena kasih khauf, dengan khauf genyan selalu memperbaiki dirinya sehingga hanali kejahatan, hanali sifat-sifat yang buruk baginya. Ibadat kabeh butuh mandum. Maka Allah keterima ibadat terus akhirat kau renyan aman. Menyamanan khauf memadai dunia hana terus akhirat. Sabar memadai dunia hanali di akhirat. Sedangkan syukur dari dunia sampai dalam surga. Yang tanda syukurnya adalah maksud lidatih. Maksud pada dirinya bukan maksud untuk selainnya. Walidzalika karena demikian la yanqati'u fil jannah tidak putus khaufnya syukurnya di dalam surga. Walaisa fiha taubatun padahal tidak ada dalamnya surga itu taubat. Hana taubat di dalam surga. Wala khaufun hana khauf. Wala sabrun hana sabar, wala zuhdun hana zahid. Wa syukru daimun fil jannah. Syukur kekal tetap ada di dalam surga. Walidzalika karena demikian dekun ya Allah Taala wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nada dupu dia nyanyi dari syukur dalam surga. Betul je lewat dekat. Wa akhiru da'wahum akhir doa mereka itu ahli surga di dalam surga yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillahnya syukur. Alhamdulillah syukur. Oh dah pegahnya puja, ada puja be syukur. Cuma karena syukur hana ada depolom tantangnya kan syukur. Tapi alhamdulillahnya syukur. Karena orang wada gekeun alhamdulillah gedepuan nikmat dari Allah, maka gekeun alhamdulillah. Tapi mian hana gedepu nikmat daripada Allah, hanggekeun alhamdulillah. Sama dengan urang keunyan urang depu. Beda dengan tanyakeun, menyo tanyakeun lagi keun li HP. Ada kali dah rekam. Leh dah rekam dah podek, ikeun li HP. Alhamdulillahirabbil alamin, lagak dikeun tanyakeun. Tayang HP podro ka depu nikmat daripada Allah, ha itu boleh. Karena hana itu puwa, pakai nikeun karena kad rekam. Tanya manusianya, akhir zaman rekaman tagayangna. Wadena kau bisrikah, alhamdulillah. Putra ile sampai payahkeun alhamdulillahnya. Hana ada dupu dasar ji pakeun takeun alhamdulillah. Jadi makaji lagi rekaman tagai. Nyo menyo tatupu pakeun takeun alhamdulillah. Pakeun gedanyo memuji Allah karena gedanyo mengetahui bahwa nikmat datang daripada Allah. Mengetahui bahwa nikmat daripada Allah nyanda juga syukur. Maka kun alhamdulillahnya adalah syukur. Jadi sama dengan ahli syurga setelah menikmati bumantang nikmat, maka urungnya nekun ba ujung nikmatnya alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan urung dalam surga mantang na syukur. Tapi tidak ada satu dalil pun yang menceritakan bahwa dalam surganya na urung zahid. Nah orang yang bertobat dalam surga, nah sabar dalam surga, hana adanya. Menyukur nah dapat. Dan engkau ketahui demikian dengan bahwa engkau ketahui akan hakikat syukurnya, kan? Pakan na syukur dalam surga, pakan syukurnya derajat yang paling tinggi. Nyohino katanya perlu tu puai hakikat syukur. Ataupun syukurnya